Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Fatia Primara Zerman dari Poltekkes Kemenkes Semarang, tepatnya dari jurusan Gizi. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang pengasapan. Yang pertama, yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang pengertian pengasapan. Pengertian pengasapan adalah salah satu cara memasak, memberi aroma atau proses pengawetan makanan. Terutama biasanya itu dilakukan pada bahan pangan, daging, dan ikan. Makanan yang diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Biasanya bahan pangan yang sebelum diasapi, daging atau ikan atau bahan pangan lain itu melalui proses perendaman pada garam terlebih dahulu. Setelah itu baru dilap kering dan digantung dekat dengan cerobong asap. Tetapi ada beberapa ikan yang tidak perlu melakukan proses penggaraman terlebih dahulu. Sedangkan menurut Irawan, pengasapan sebenarnya adalah suatu proses yang merupakan gabungan dari penggaraman, pengeringan, dan pengasapan itu sendiri. Dengan penggaraman, rasa daging atau ikan menjadi lebih enak dan awet. Selain itu, daging atau ikan semakin kompak karena berkurangnya kadar air sehingga kegiatan mikroorganisme dapat terhambat. Pengeringan juga bertujuan untuk menurunkan kadar air dan mendapatkan tekstur yang baik. Ada beberapa produk-produk yang bisa diasapkan, yaitu ada daging, ikan utuh atau ikan filet, unggas, jagung, dan sayuran. Lalu berikutnya ada tujuan dari pengasapan. Tujuan dari pengasapan tersendiri itu untuk mengawetkan bahan pangan dan untuk memberikan rasa dan aroma yang khas pada bahan pangan yang diasapi. Meskipun tujuan pengasapan adalah baik, tetapi ternyata pengasapan dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak aman bagi kesehatan. Contohnya, ada beberapa senyawa yang bersifat karsinogenik yang terdapat dalam produk asap. Selanjutnya yaitu prinsip pengasapan. Prinsip pengasapan itu proses di mana molekul larut air dan larut lemak, uap dan partikel lain dilepaskan dari kayu, terbakar, dan masuk ke dalam makanan. Ada juga keuntungan dan kerugian dari pengasapan itu sendiri. Keuntungannya diantara lain rasa, bau, dan warna itu meningkat. Lalu daging akan lebih empuk dan pengasapan ini sendiri dapat untuk mengawetkan bahan makanan. Lalu kerugiannya itu ada susut dan perubahan protein akibat panas dan asap. Lalu terbentuk hidrokarbon aromatik yang berbahaya atau senyawa karsinogenik. Lalu selanjutnya ada teknik pengasapan. Teknik pengasapan terbagi menjadi dua, yaitu ada teknik pengasapan tradisional dan teknik pengasapan modern. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang teknik pengasapan tradisional. Pengawetan menggunakan pengasapan tradisional itu tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam tubuh bahan pangan atau tubuh daging atau ikan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Proses pengasapan ikan di Indonesia pada mulanya masih dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan yang sederhana serta kurang memperhatikan aspek sanitasi dan higienis, sehingga dapat memberikan dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Lalu ada kelemahan-kelemahan dari pengasapan tradisional, yaitu pengasapan tradisional itu dapat menimbulkan penampakan yang kurang menarik, seperti hangus sebagian, kontrol suhu juga sulit, dan dapat mencemari polusi atau mencemari udara. Proses pengasapan di Indonesia kebanyakan masih menggunakan cara tradisional, yaitu pengasapan secara langsung dari kayu yang dibakar untuk mengawetkan ikan atau daging dan mendapatkan aroma dan rasa yang khas. Kekurangan pengasapan secara langsung menurut Isamu et al. Tahun 2012 ialah
Belum diterapkannya standar proses pengasapan ikan yang bagus, sehingga kualitas produk ikan asap yang dihasilkan tidak seragam, mudah berubah-ubah, durasi waktu dan suhu pengasapan juga tidak beragam, serta kualitas bahan pengasap yang tidak seragam seperti mengandung kadar air yang berbeda-beda. Lalu, pengasapan tradisional itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hot smoking, yang kedua ada cold smoking. Yang pertama, hot smoking, itu sumber asap berada langsung di bawah lemari asap dan langsung mengenai bahan yang diasapi. Suhunya sekitar 50-60 derajat Celcius. Pengasapan panas memerlukan waktu beberapa jam. Bisa sekalian dengan memasak. Jika sekalian sampai masak, usahakan suhu dalam ruang asap sekitar 55-82 derajat Celcius. Pada pengasapan tradisional hot smoking ini biasanya memerlukan waktu 8 jam lama pengasapannya. Dan pada pengasapan panas ini juga pemanggangan secara perlahan sambil menyerap asap sehingga daging akan menjadi masak, namun kadar airnya masih cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada pengasapan secara tradisional, yaitu cold smoking. Pengasapan dingin bisa jauh lebih lama daripada pengasapan panas. Kadang nyampai beberapa hari untuk memerlukan waktu memasak daging atau ikan tersebut. Karena bahannya agak jauh dari sumber asap, asap dialirkan melalui pipa aliran asap kemudian mengenai bahan yang diasap. Suhunya sekitar 30-40 derajat Celcius. Bahkan ada beberapa pengasapan cold smoking yang menggunakan suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Pada pengasapan dingin tidak bisa memasakkan daging dan sebagian besar mikroorganisme masih hidup. Lalu selanjutnya dari pengasapan tradisional mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, waktu persiapannya lama, tidak terkontrol kualitasnya, cemaran bau asap, resiko kebakaran, waktu optimum dan suhu pengasapan dapat dipertahankan, menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, dan benzopiren. Lalu selanjutnya yang kedua adalah teknik pengasapan modern. Teknik pengasapan modern terbagi menjadi dua, yaitu ada pengasapan dengan fase gas dan pengasapan dengan asap cair. Dan yang akan kita bahas adalah pengasapan dengan asap cair atau cuka kayu. Sekarang telah dikembangkan teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair atau cuka kayu yang menghasilkan produk dengan flavor yang lebih seragam dibandingkan dengan metode tradisional. Pengasapan modern yang belum banyak dikenal masyarakat adalah menggunakan asap cair. Asap cair adalah kondensat dari asap yang telah mengalami penyaringan untuk memisahkan tar dan bahan-bahan tertentu. Prinsip dari pengasapan modern asap cair adalah bahan direndam atau dicelupkan dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Pada asap cair grade 3 tidak dapat digunakan untuk pengawet makanan karena masih banyak mengandung tar yang karsinogenik. Asap cair grade 3 tidak digunakan untuk pengawet bahan pangan, tapi dipakai pada pengolahan karet, penghilang bau dan pengawet kayu agar tahan dari rayap. Sedangkan asap cair grade 2 dipakai untuk pengawet makanan sebagai pengganti formalin. Sedangkan asap cair grade 2 digunakan sebagai pengawet bahan makanan, sebagai pengganti formalin dan memberikan rasa asap. Biasanya pada daging asap, ikan asap, atau bandeng asap. Warnanya akan kecoklatan transparan, rasanya asam sedang, dan aromanya asap lemah. Asap cair pada dasarnya merupakan asam cuka atau vinegar kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Pada destilasi kering tersebut, vinegar kayu dipisahkan dari tar dan hasilnya diencerkan dengan air lalu ditambahkan garam dapur secukupnya. Kemudian, bahan direndam dalam larutan asap tersebut selama beberapa jam. Faktor penting yang perlu diperhatikan pada metode pengasapan ini adalah konsentrasi, suhu larutan asap, serta waktu perendaman.
Lalu selanjutnya kelebihan dari pengasapan modern asap cair, yaitu yang pertama ada beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi, lebih intensif dalam pemberian aroma, kontrol hilangnya aroma lebih mudah, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, dapat digunakan oleh konsumen pada level komersial, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah polusi lingkungan dapat diperkecil, dan yang kedelapan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam makanan. Dan itulah tadi yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya dari video kali ini adalah kita dapat mengetahui pengertian dari pengasapan, tujuan dari pengasapan, prinsip pengasapan, dan teknik pengasapan, yaitu ada dua, pengasapan modern dan pengasapan tradisional, yang masing-masing terbagi menjadi dua sub lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya memenuhi tugas ilmu teknologi pangan, materi pengasapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.